Nah, jadi sekiranya teman-teman memiliki ilmu pengetahuan, boleh teman-teman itu datang, masuk kemari, dan berdiskusi dengan saya. Seperti itu. Silakan kalau teman-teman memiliki ilmu pengetahuan, ajukan permintaan naik. Tapi khusus yang muslim ya, yang mengajukan permintaan naik. Kalau Kristen, jangan mengajukan permintaan naik, supaya nanti kolom antriannya tidak penuh. Seperti itu. Ya. Oke, silakan. Sudah 3.500 orang sudah menanti ya. Yuk, silakan ya, silakan. Kalau yang mengajukan permintaan naik, kamu muslim, kita berikan kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim pertama, ada Koiri Mihran Gazal. Ini nampaknya kemarin sudah naik nih, Koiri Mihran Gazal. Ya, selamat malam Bang Koiri Mihran Gazal. Halo. Selamat malam, Bang. Ya, Koiri, silahkan nyalakan kamera. Selamat malam. Kita ketemu lagi nih, Bang. Jangan sampai kayak kemarin tuh berkelahi di atas itu, kalau orang itu orang otak tak dengku naik di bodoh-bodoh kita, tidak boleh begitu. Kita sama-sama Islam, Muslim memang ya. Suara Anda ini berisik, Bang. Bang, ini apa namanya, banyak kendaraan lewat begitu. Ya, ntar aku masuk dalam rumah, Bang. Ya. Anda malam-malam masih saja kerja ini. Jualan, Bang. Namanya orang jualan, Bang. Iya, tidak boleh kerja malam-malam menurut Al-Quran. Aduh, gimana? Jadi dalilnya di mana, Bang? Ini Koiril ini teman-teman ya, mengaku-ngaku membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi tidak tahu dalilnya. Bisanya nuduh kayak gitu, Bang Edis? Loh, Anda kan mengaku memperdalam Al-Quran, betul? Iya. Anda tidak tahu di dalam Al-Quran itu bahwa malam-malam itu tidak boleh bekerja. Astaga, tidak ada, Bang, begitu maksudnya. Tidak ada, Bang, begitu. Aduh. Oke, gini aja. Gini aja nih. Bang. Kita malam ini ada tema nih. Ini tema kita, sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam nyolong isinya. Oh, begitu. Kenapa? Ya, Bang Edis ya. Yang inti pertamanya itu, yang sebenarnya itu yang nyolong isinya itu adalah Bible. Hah? Iya. Sungguh nekat yang nyata ini. Katakan yang belum Bible. Sebentar. Saya memang nekat nyata, Bang, karena ada dalilnya. Oke, di mana dalilnya? Silakan. Dalilnya begini, pertama-tama menurut Kristen, pertama-tama kata Allah itu sudah dijadikan dalam Alkitab, sedangkan Allah itu belum ada. Bang, coba baca. Baca. Bible. Ya, baca. Makanya, Bang, di dalam Bible itu, Bang, memang semua banyak palsu. Ini orang ini lompat kemana-mana. Anda bilang katanya mencuri isi Quran, betul? Ya, pertama kata Allah. Dari mana Bible baik. itu mengambil kata Allah? Saya buka Bible saya ya. Mau saya buka Bible saya? Silakan. Oke, baik. Kita buka Bible saya ya. Baik. Kita buka Bible saya. Mereka ini memang halusinasinya tingkat tinggi. Ya. Terima kasih yang sudah support. Silakan tip sama saya. Silakan kenalan sama saya ya. Hairil. Oke, baik ya. Coba kita buka Bible kita di sini. Saya tampilkan di layar ya. Kita buka dari Kejadian pasal yang pertama ya. Ya. Oke, sudah kelihatan, Bang? Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, tapi saya tidak bisa baca, Bang. Mata saya kabur, Bang. Coba baca dulu. Mata saya kabur, Bang. Setiap suruh baca alasanmu banyak.
saya mesti pakai kacamata bang. Kacamata saya dipakai Ambil kemarin dulu 2000. kacamatamu sana. Oke. Ambilkan kacamatanya. Om, ambil Biar kacamata. kita suruh dulu dia tunjuk Ambil kata kacamata Allah om di sama sini. Kai. Ambil kacamatanya Kai. Entar dulu ya, gua ambilkan. Saya kan baca. Ini alasannya banyak sekali nih orangnya. Bukan banyak Kalau alasan. suruh baca dia, aduh, kacamata saya tidak bisa lihat. Anda ini umur berapa kok udah nggak bisa lihat? 60 bang. 60. Seumur Oke. dengan Nabi Muhammad. Tidak lama lagi bang. Berapa tahun lagi berangkat? Ya sudah. Coba sekarang coba baca di sini. Kau baca yang pertama ini, coba. Ya mana bang? Ini. Kasih besar lagi bang. Kasih Dari besar pasal lagi, yang bang. pertama ini. Nah, sebesar lagi bang. Coba. Belum besar bang. Tidak bisa kubaca. Ya, itu bahasa Inggris bang. Nah, coba. Ini Bible ini Bible ini. Coba. Itu bahasa Inggrisnya bang. Tadi kan ku bilang Bible. Coba di mana? Di mana di sini ada kata Allah? Coba cari dulu. Yang dibuka sekarang coba kau baca dulu ini. Baca coba. In the beginning God created. Oke, kau tunjuklah di mana di sini. Di mana di sini kata Allah di mana? Terjemahannya aja bang, kau buka semua yang dipakai terjemahannya. Kemana kan kita terjemahan? Tadi pun ku bilang temanya ini, nih, udah ku besarkan ini, lihat, sudah kelihatan. Coba kau baca bilang itu. Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Iya, memang sering bilang Islam, Bible kitab palsu, kalian colong isinya. Bukan Islam colong isinya bang, malah di kitab Islam itu banyak masuk di Alkitab. Pertama kata Allah, kedua kata Alkitab. Di mana ngambil kata-kata itu bang? Di mana? Ayo. Baik. Begini sekarang ya. Kita jangan pakai terjemahan, kita pakai bahasa aslinya. Setuju? Oke, silakan bang cari itu di mana kata-kata Allah itu dengan Alkitab orang Kristen ngambil di mana? Kata Allah nggak ada dalam Bible. Ada. Kok Anda ini malah ngeyel-ngeyelan? Aku ini kan tidak ada kitab-kitab saya bawa. Coba ambil di mana ada kata Allah di situ. Tidak ada saya Alkitab. Coba ambil Bible yang ada kata Allahnya, coba di mana? Enggak ada Al-Qur'an ini, apa namanya? HP 1 coba. Coba silakan. Kita kasih mereka dulu ya. Ada kata-kata Allah di dalam ya? Ya. Buka ketik di situ kata Allah dalam Alkitab. Buka di Google. Silakan. Coba kita buka. Pasti ada kata Allah, Bang. Katanya sih yang pertama-tama waktu saya ketemu dengan Elia, bilang kan pertama-tama itu kata Allah itu digunakan di Kristen Arabia. Itu bukan Allah, ilah. Perhatikan situ, itu kata ilah bukan Allah. Terus kata ilah. Apa? Bukan itu kata Allah dalam Bible. Coba kecilin dulu TV-mu itu, jangan suaranya masuk ke sini. Iya. Dibuka Google, kata Allah cari situ. Atau gini saja dah, Nanti kalau sudah siap semua baru datang ke sini ya. Balik lagi nanti. Sudah ada bang. Bentar ya. Mana? Kata-kata Allah dalam Bible. Dalam Alkitab Allah digunakan untuk untuk Bible-nya tunjuk. Ya. Bible-nya buka Bible-nya. Di Kejadian 17 ayat 1, Bang. Coba buka. Coba tampilkan dulu ke kamera. Itu, Bang. Itu, Bang. Ya, tampilkan dulu kamera. Kameramu jangan kau matikan.
Bang. Ya, silakan. Pencipta Alkitab menyatakan bahwa Allah Udah, kau menciptakan kutendang langit saja. Aku suruh tunjuk Bible, kau malah yang lain. Sedangkan Islam saja ngadepin kamu sakit kepala. Yang disuruh tunjuk Bible, malah kau lari kemana-mana. Oke, kita naikkan lagi ya Muslim yang lainnya. Teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau Anda bukan Muslim, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Ini khusus Muslim-Muslim saja ya. Kita mengundang yang Muslim-Muslim. Ada Ferry masuk pesantren. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam. Oke, silakan Bang Ferry nyalakan kamera. Ya. Ini Ferry yang lama. Apa kabarmu Ferry? Alhamdulillah Des, baik Des. Masih saja mengikuti orang dalam kuburan. Des, saya mau Ferry. bertanya boleh Bang Edis? Ya, kita ada tema nih. Ya. Sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Kenapa? Kenapa kalian umat Islam? Ya, saya ingin bertanya yang saya tidak paham di dalam Kristen. Satu aja. Berarti tidak berani membahas tema. Kan sudah saya bilang teman-teman. Ketika kita membahas isi Al-Quran, ketika kita membahas agama Islam, yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Bubarlah agama itu. Saya pengen Ferry, kita ini ada tema ini loh. Ya. Kita ada tema ini loh. Sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Enggak gini Des, yang dinamakan kitab palsu itu dari logika aja. Kalau Islam, kitab suci Islam, kamu mau pergi kemanapun, yang namanya kitab suci Islam pasti berbahasa Arab. Nah, sedangkan Bible di Indonesia berbahasa Indonesia. Apakah Bible di Amerika berbahasa Indonesia, Dis? Tidak. Ya, itu. Dari situ aja udah. Al-Quran di Amerika juga nggak ada bahasa Indonesianya. Nggak mungkin, udah pasti bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Al-Quran di Indonesia Al-Quran bahasa Arab. Kita turuti karena memang orang Islam ini memang penyakitnya itu sudah bertambah parah. Indonesia, jadi Pak, ini Ferry, kamu mengklaim Al-Quran itu berbahasa Arab di seluruh dunia sama. Ya. Oke. Kalau misalnya saya membuktikan sama kamu bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab di seluruh dunia itu beda-beda, gimana kira-kira? Apakah kamu siap meninggalkan agama Islam? Enggak lah. Nah. Ini kamu bagaimana kamu kayak gini, Ferry? Ya masa harus ninggalin kata agama kamu Islam? Sama. Ferry, dengar. Kamu kan membuat sebuah klaim bahwa Al-Quran itu di seluruh dunia. Jangan panik. Tenangkan diri. Nah, kecerdasan Edis itu di situ, teman-teman. Tenangkan diri. Dia sendiri tadi kan yang kamu panik, membuat sebuah klaim ke orang lain kalau dia kalau mau orang ngomong terus nih, tanda panik. Kamu panik. Itulah kehebatan Edis di situ. Kamu tadi membuat sebuah klaim. Setiap Edis berdebat sama Islam pun takut bener dia kan. Ferry, kamu kan tadi membuat sebuah klaim bahwasanya Al-Quran di seluruh dunia itu sama, bener nggak? Bener nggak Al-Quran di seluruh dunia sama? Masuk ke room Edis, tapi Edis malah ngebahasnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Ngomong terus. Teman-teman, setiap orang Islam membuat klaim tentang agama Islam, disitulah dusta itu terjadi. Coba,
Setiap orang Islam berbicara tentang Qur'annya, maka disitulah seorang Islam itu harus berbohong. Tidak percaya? Kalian tidak percaya itu? Saya akan buktikan perkataan saya itu. Nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Tadi dia bilang Quran di seluruh dunia sama. Sama Bill Gates. Sama dari mana? Quran di dunia itu beda-beda. Sama gimana? Ya, Rijal. Sudah menyimak dari tadi, Jal? Des, Al-Quran itu di mana berbedanya ya? Contohnya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Al-Quran. Halakal insan. Alamahul bayan. Di mana? Artinya apa, Jal? Artinya apa? Dimanapun di belahan dunia. Sebentar. Yang barusan kamu baca artinya apa? Artinya Ar-Rahman yang maha Enggak, yang baca pengasih. satu-satu. Coba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Enggak, coba Arabnya dulu, baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir Oke, itu rajim. sudah. Terus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus? Dengan nama Allah, Oh, bismillahirrahmanirrahim. baca dia. Ada di layarnya. Kalau nggak ada di layarnya meninggal dunia. Ada layar apa-apa? Mana layar? Oke lah, oke. Sebentar, Rijal. Udah kau nipu terus gini. Kamu mengatakan, pelan. Begini, orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama. Benar, sama. Oke, bacaannya sama. Al-Fatihah di Indonesia. Tenang dulu. Al-Quran di seluruh dunia bacaannya Jawab sama. saja saudara kita, dia kejang-kejang. Nah, ini Jawab gimana saja. sih Rijal nih, saya mau ngomong kamu kok panik begitu? Ini gimana nih? Gini. Saya bertanya. Sebentar Rijal, gini. Kalau misalnya saya membuktikan bahwa bacaan Al-Quran di seluruh dunia itu beda-beda, apakah kamu akan meninggalkan agama Islam? Logat bacaannya maksudmu? Logat bacaannya. Apakah ayat Al-Qur'annya atau logat bacaannya? Bacaannya beda. Logat pembacanya. Ya. Bukan logatnya. Ada perbedaan. Bacaannya beda. Tetapi Inilah kamu ngomong, saya ngomong ini Rijal. Kalau ngomong gantian kalau ngomong. Gantian dari mana? Baiklah, kamu di bawah saja sana. Tidur kau di bawah Rijal. Orang ngomong terus. Panik mereka teman-teman. Panik, aduh. Saya heran mereka ini ya teman-teman ya. Orang Islam akan selalu menutup-nutupi sesuatu yang memang busuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, cerita-cerita omong kosong yang mengatakan seluruh bacaan Al-Quran di seluruh dunia sama, itu adalah kebohongan yang sangat nyata. Iya. Kalau ada orang Islam yang ngomong Quran sama di seluruh dunia, suruh ke sini orangnya, suruh ke sini. Sejak kapan? Dari mana ada ceritanya Quran di seluruh dunia sama bacaannya? Panik mereka kalau mau kita bahas itu. Ngomong terus dia panik. Oke, kita kasih naik Aditya. Selamat malam, Saudara Aditya. Halo, Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Maaf, saya
Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon ya, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman ya. Karena kalau Anda naik pun, Anda juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Fajar pakai F. Fajar pakai F. Oke, Fajar. Ini kemarin udah sempat naik. Tapi dia ini kan udah jadi Kristen ini. Fajar? Halo Bang, ketemu lagi Bang. Iya. Muslim? Kan kemarin sudah masuk lift Bang. Oh iya, ini Fajar kan yang tadinya orang pondok pesantren, kemudian sudah meninggalkan agama Islam. Betul. Oh. Kemarin itu Bang, dari live kemarin banyak sekali yang apa ya, meragukan begitu kan? Inbox, DM meragukan begitu. Pasti. Jadi saya balas begitu. Kalau mau dites silakan. Saya kirimin nomor WA saya tapi tidak ada respon sama sekali. Iya, mereka biasanya cuma gitu. Apalagi yang inbox itu cuma akun-akun bodong. Akun-akun bodong nggak jelas, tahu kan? Iya, betul. Yang namanya nggak jelas. Jadi mereka user tuh 547 apa gitu kan? Namanya nggak jelas. Betul itu Bang. Mereka suka kejang-kejang. Iya. Jadi teman-teman, kalau kalian bener-bener mau serius, pakailah akun asli kalian. Foto asli, akun jelas. Akun saja nggak jelas, gimana mau nanggapin? Begitu. Kemarin kan waktu kita live kan, saya kan masih kerja Bang. Sekarang sudah pulang, sudah di mes. Oke. Mungkin kalau jadi begini, Bang Fajar. Apa ya? Oh ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa ini yang mau Anda sampaikan, Bang Fajar? Enggak, maksudnya buat teman-teman semua ya, kita kan di sini kan saling bertoleransi. Contohnya channel Bang Edis ini sebenarnya bukan mau untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Cuman kan di kalian kan banyak sekali yang apa namanya? Halo? Sama teman-teman, kalau memang kalian tidak suka ya jangan mengusik, setidaknya begitu. Karena Bang Edis ini sebenarnya bukan mau maksud untuk menjelekkan atau bagaimana, hanya apa namanya mengimbangi ya Bang Edis ya, mengimbangi begitu. Betul. Jadi untuk kalian semua nanti itu berat nanti kalian. Kalau kalian debat kalah terus berat nanti. Ya contohnya ini si Rizal nih. Ini abang ini nih, lihat ini abang ini nih ngomong terus ini entah gimana nih. Iya, panik dia ketika dibahas agamanya. Panik dari mana? Panik dari mana? Rizal, kamu kan tadi membuat klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama bacaannya. Sama, benar. Nggak ada yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya tunjukkan beda gimana? Silakan tunjukkan. Iya, kamu nggak siap nggak kamu meninggalkan agama Islam kalau saya tunjukkan beda-beda? Loh, buat apa saya tunjukkan kamu kalau kamu itu masih ngeyel? Aku kan sudah bacakan Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Coba dari huruf-hurufnya. Kalau ada Al-Quran cuman itu, manapun itu, coba kasih tunjuk surat Ar-Rahman. Aku langsung murtad hari ini, langsung dibaptis. Sebentar, apakah Al-Quran hanya surat Ar-Rahman? Ya, mana ada. Kalau ini. Oh, ternyata dia nggak dengar kita ngomong. Ternyata dia nggak dengar kita ngomong. Pantesan. Bang Rizal. Bang Rizal daripada kamu malu-maluin Bang, udah mending tidur aja Bang. Wah, berat sekali kamu, berat. Kacau. Pantesan kita ngomong ternyata dia nggak dengar.
Di pinggir jalan pula dia kan. Nah. Bang Edi naikin yang lain aja Bang. Itu Oke, Rizal coba itu ya, memang saya mau kasih dulu pansos naik itu, Bang. satu muslim ya. Kita kasih naik satu muslim. Coba ya. Sebentar. Yang muslim ya, teman-teman yang muslim yang mengajukan permintaan naik ya. Yang bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik, ada Aveto 05. Oke, terpental. Kita kasih naik, ada sabar ya. Saudara sebentar. Ini kayaknya muslimah ini, Fafa. Iya, Fafa. Iya, selamat malam, Saudara Fafa. Ya, selamat malam, Bang. Iya, muslimah ya. Insya Allah. Iya, silakan nyalakan kamera. Aduh, on cam ya? Sudah, kalau sudah malu jadi orang Islam ya saya taruh di bawah. Bentar, aku pakai hijab dulu. Aduh. Ini Bang Fajar ini nyantri Hijab udah berapa dulu lama, dong. Bang? Gimana, Bang, Edis? 3 tahun Bang saya. 3 tahun nyantri, kemudian murtad meninggalkan agama Islam ya. Oh, ini Iya, udah pindah agama ya siapa nih Fajar? Fajar, si Fajar, dia sudah meninggalkan agama Islam. Anda kapan ini? Iya, silakan Fafa, nyalakan kamera. Iya, sebentar. Iya. Gimana Fafa? Apa yang mau Anda Gimana? sampaikan? Enggak gimana-gimana. Senang aja yang lihat banyak. Oh, begitu. Iya. Oke, Fajar, saya tanggapi si Fafa dulu ya. Boleh Kak, siap. Oke, baik, saya turunkan dulu ya si Fajar ya. Ya, Fafa tadi menyambung, ada 2 orang Islam datang ke sini itu membuat klaim bahwasanya Al-Qur'an itu bacaannya sama, di seluruh dunia sama. Hurufnya huruf Arab, bacaannya sama. Saya bilang itu kebohongan yang dipercayai oleh orang Islam. Iya, kalau menurut saya sama gitu. Kalau menurut saya, tapi kebenarannya saya enggak tahu. Kebenarannya tidak tahu. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Gini, kamu kan mempercayai mungkin itu benar, ya. Bang. Gimana? Mungkin benar. Mungkin benar. Kok mungkin? Kenapa mungkin? Oh, karena saya enggak tahu kebenarannya, mending saya ngomong mungkin ya. Oh, karena saya enggak tahu kebenarannya. Oke. Kalau ternyata Quran berbeda-beda. Enggak takut, ngapain takut sama kamu? Enggak gigit kok takut. Bukan takut sama saya, takut dengan kenyataan. Ngapain takut dengan kenyataan? Oke, kalau misalnya Al-Quran beda-beda gimana? Ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Oke, kalau begitu karena Anda tidak ada manfaatnya, jadi saya turunkan ya. Iya, teman-teman sekalian ya. Bayangkan itu, ada seorang muslim bilang, kalau Quran beda-beda nggak apa-apa. Cobalah, kalian yang Kristen-Kristen,
Pasti kalian sering mendengar kan klaimnya orang Islam, Quran di seluruh dunia sama bacaannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, teman-teman, ternyata seorang Muslim sekarang sudah mulai sadar bahwa Quran beda-beda dan nggak apa-apa beda-beda. Ayo, silakan. Saya masih menanti-nantikan seorang Muslim yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Karena kalau Muslim yang nggak memiliki pengetahuan itu saya anggap hanya hewan saja ya. Oke, M. Sukron, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, sebentar. Mau pakai baju dulu. Bukannya dari tadi disiapin bajunya. Baru naik nggak pakai baju. Aduh. Oke, siapkan, nanti ambil baju dulu ya. Nanti kalau bajunya sudah ada, baru naik lagi. Ya? Udah Bang. Oh, sudah. Coba Bang, benerin dulu kameranya Bang. Jangan diarahkan ke sinar itu, ke lampu. Silau. Kenapa? Nah, coba taruh dulu posisinya yang tenang gitu. Tenang. Jangan panik Bang. Saya tahu orang Islam kalau nonton Edis TV sudah gemetaran mereka, saya tahu. Gak bentar, kok aman. Ya coba taruhlah HP-nya yang bagus. Taruh dulu HP-nya yang bagus. Jangan begini. Oh, begini. Oh, gempa bumi. Coba taruh yang bagus. Udah? Udah. Oke. Jadi gini Bang. Tema kita ini ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, terus? Setuju nggak Anda? Enggak setuju. Nggak setuju. Baik, kita buktikan ya. Ya. Oke. Benarkah Al-Quran itu sama di seluruh dunia? Sama, betul. Sama. Baik. Disinilah Karena Anda sudah berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Baik. Tidak, tar dulu. Al-Quran itu sama di seluruh. Katanya. Tadi Anda membuat klaim Al-Quran di seluruh dunia sama. Iya, sama. Karena yang membuat Al-Quran itu hanya satu, Allah. Oke, baik. Kalau misalnya berbeda, saya buktikan bahwa Quran di dunia beda-beda bacaannya gimana? Coba beri contohnya. Baik. Kita kasih contoh ya. Teman-teman. Baik. Ini adalah pernyataan seorang pakar Al-Quran. Ya, saya akan balikkan kamera Anda. Ketika dia menunjukkan berbagai macam Quran yang berbeda-beda. Dari Quran versi Wars, dari Quran versi Qalun, dari Quran versi macam-macam. Nih ya. Nama channelnya adalah ini. Lajnah Kemenak. Oke? Oke. Saya bacakan. Kita putarkan bersama. Anda nyimak ya. Saya besarkan dulu suaranya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf selain riwayat Hafs, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash. Ya, riwayat Warash ini dipakai di
Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Yang besar kecil, ya, tanggung. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 8. Nih, ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah dikasih contohnya, dikasih ayatnya ini. Bahwa beda. Nih, perhatikan. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Sementara dalam riwayat Warsh bacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun dan ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Jadi keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Oke, baik. Kita berhenti dulu di situ ya. Oke. Nah, tadi Anda sudah saya tunjukkan bahwa seorang pakar agama Islam sendiri sudah mengakui bahwa ada bacaan yang berbeda. Misalnya, di dalam salah satu versi Al-Quran disebutkan ta'malun, di dalam satu versi Al-Quran dikatakan ya'malun. Beda, ta'malun sama ya'malun beda. Sekarang saya mau tanya. Oke. Betulkah ada perbedaan bacaan dari antara Quran-Quran yang berbeda-beda dari seluruh negara? Mohon maaf sebelumnya, kalau dalam segi pembacaan itu ada yang beda-beda, Bang. Karena di dalam... Beda. Tunggu dulu. Tadi katanya sama, sekarang beda. Oke, kalau begitu yang mana yang benar? Ya Maksud saya, malun atau tak malun? Yang mana yang benar? Benar semuanya, tergantung itu. Benar tergantung semuanya. Dengerin dulu, kau itu. Bang, ini bang. Oke. Benar semuanya. Dengerin dulu. Tak malun, Karena... ya malun sama saja. Bos. Orang Islam. Dengerin dulu. Aduh. Dengerin Jadi, dulu. bagaimana? Masih membuat klaim lagi bahwa Al-Quran sama? Masih sama Al-Quran? Dengerin dulu. Setiap hukum itu pasti ada mazhabnya. Kalau di fikih ada mazhab Imam Syafi'i. Saya nggak tanya mazhab, saya nggak tanya hukum. Yang kita bahas di sini adalah bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Iya, dengerin dulu. Di dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sabarlah. Dan Imam Hanabi dan juga pula dalam Al-Quran. Iya, oke, berarti Anda mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran beda-beda bacaannya. Beda-beda. Terus kenapa tadi Anda bilang sama? Maksud saya yang sama itu tujuannya itu sama. Makanya saya bilang ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Lihat yang tampilin mengobat kere aja. Nekat yang nyata. Oke, coba sekarang buat pengakuan dulu. M. Sukron. Saya Muslim. Saya Muslim. Setelah berdiskusi dengan Edis TV. Setelah berdiskusi dengan Edis TV. Saya mengakui. Bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Memang berbeda-beda. Terus kalau ada Muslim yang bilang, bacaan Al-Quran sama, dijaga oleh Allah, yang menurunkan satu hanya Allah, berarti itu hanya bohong belaka. Setuju? Karena ada yang bacaan wadduha, ada yang dengerin dulu kau ini. Memang berat. Bang,
Tadi Ya. saya tanya, sebelum ini tadi saya tanya, bacaan Quran Ya. sama bacaannya, karena Allah yang menurunkan satu, maka bacaannya sama, betul? Ya, betul. Sekarang Anda akui, ternyata bacaannya beda-beda, betul? Ya, betul. Terus Anda mau ngomong apa lagi sekarang? Saya tadi salah pengertian, Bang. Salah Dalam Al-Quran Bang, pengertian apa lagi? Bang, sebenarnya ya, saya kasih tahu. Apakah Al-Quran itu turun kepada Muhammad berupa perkataan-perkataan yang seperti itu tadi? Atau hanya berupa lonceng? Dia berupa wahyu. Ntar dulu, saya kurang tahu kalau bahasa Indo ini. Soalnya saya orang Madura. Itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Ya, suaranya seperti apa? Kata-kata atau apa? Nah, itu saya kurang Bang, tahu juga. Suaranya itu hanya gemerincing lonceng. Loh, bunyi wahyu itu gemerincing lonceng. Mau saya dengarkan ya. Ini wahyu Allah itu aslinya seperti ini. Biar saya kasih tunjuk. Ini. Wahyu yang diturunkan kepada Muhammad artinya seperti ini. Loh, ini Quran yang asli ini. Nih, Quran yang asli. Perhatikan. Ini Quran yang asli nih, suaranya kayak begini. Dengarkan. Nih. Itu Quran yang orisinil. Quran yang asli orisinil kayak gitu. Bukan itu. Quran yang asli itu berbunyi gemerincing lonceng. Lalu kalian ngarang jadi bahasa Arab. Mau saya tunjukkan dalilnya nggak? Bahwa wahyu yang asli itu berupa lonceng. Tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Aduh, memang teman-teman ya. Orang Muslim ini tidak pernah menyadari agamanya. Karena mereka beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Nih ya. Oh, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Quran yang asli itu bukan bahasa Arab, tapi bunyi lonceng tadi. Itu. Nih. Oh, nekat yang nyata. Nih. Baik. Saya bacakan ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Tiba-tiba Muhammad ngerti, dengar suara lonceng. Lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan. Jadi Bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang. Nguping di gereja. Itu Bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih. Itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Agamamu apa? Aduh, lari kemana? Saya mau nanya. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Jangan lari kemana-mana. Saya seorang Kristen, tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Kenapa? Aduh.
Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh. Aduh. Memang berat ya teman-teman ya. Kita itu menyampaikan fakta. Kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi orang Islam masih bersikeras saja. Padahal yang saya katakan itu sesungguhnya ada dalilnya. Yuk silakan. Yuk. Kita kasih naik ada cinta. Cinta. Ya, selamat malam saudari Cinta. Halo, Cinta. Malam. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Nanti kalau ngomong di sini biasanya enggak boleh ngomong, nanti abang Baik, aja. saya turunkan ya. Kalau curhat-curhat doang. Ketika saya suruh menyalakan kamera, lalu Anda berputar-putar ngeles seperti komedi putar, saya akan langsung tendang Anda menuju ke neraka jahanam. Teman-teman sekali lagi ya, kalau kalian sekiranya sudah malu jadi orang Islam, kalian dilihat orang itu takut, ya kan? Aduh, nanti saya dilihat orang jadi orang Islam saya malu. Jangan naik. Ini khusus orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim silakan ajukan permintaan naik, tetapi Anda jangan malu jadi orang Islam. Bila perlu Anda banggalah jadi orang Islam dan debatlah saya. Bantahlah apa yang saya katakan. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Titi Hena. Titi Hena. Ya, Titi Hena. Selamat malam Titi Hena. Halo? Oke, baik saya turunkan ya. Teman-teman pastikan ketika kalian itu memegang layar Anda, pastikan ya lihat apakah Anda itu sedang mengajukan permintaan naik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Arfah. Oke, Arfah. Banyak muslimah-muslimah datang ya. Nampaknya mereka sudah mau cerita bahwa mereka sudah ingin meninggalkan agama. Halo? Iya, Arfa, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfa nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta, belum sudah berdusta ini. Mentang-mentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah. Udah. Ya. Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu mengeluarkan najis. Dari mana? Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda sebentar. dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan.
Tenangkan dulu. Anda Aduh, tidak usah menjelaskan agama Islam. tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda ajar, bahwa karena orang Kristiani pergi ke jangan gereja itu kemana-mana kotor. dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Betul. Dengar. Anda jangan. Memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung. Bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidung. Bahwa setan itu tidur di lubang. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya. Setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Setan itu. Lu gimana? Kafir, dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Jangan dulu. Setan di mana saya menjelekkan di hidung manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Loh, berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur di lubang, bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang baca ya, jangan saya yang baca. Jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak nih? Anda tidak perlu ngomong-ngomong gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena memang ada kafir. Ini bacanya apa sebentar nih? Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Karena setan-setan, coba baca. Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan-setan tidur. T-I-T-D-U-D-R, tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam, bukan tidur, bodoh. Bukan tidur, dia membuat manusia itu lemah. Tadi bacanya itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya, bodoh. Anda belajar Islam. Memang teman-teman ya, orang Islam
akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Ngomong saja tidak becus. Manusia loh. Lu mau bahas mau lompat-lompat lagi. Anda mau lari dari tema. Mau lompat-lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Dia manusia bodoh. Manusia yang kalian sembah. Anda sudah mengakui bahwa Muslim setan tidur di lubang hidung orang Muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Tahu kan? Oke, saya boleh nyanyi? Nggak usah kau juga agama Islam kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi kok kafir. Boleh nyanyi? Nyanyi kok kafir. Nyanyi kok kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Baik. Nyanyilah kafir. Ada setan. Ada setan. Ada setan di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar kafir. Tuhan kau itu manusia. Kau nyembah manusia. Itu Muhammad yang ngomong. Isa manusia kafir. Nggak ada Tuhan mati. Kok lari kemana-mana? Nggak ada Tuhan mati. Tuhan ini orang tidak lari mati. kemana-mana yang dibahas. Kau nyembah manusia bodoh. Yuk. Kau kafir. Ada setan. Nanti dibikin musiknya teman-teman ya. Teman-teman nanti dibikin musiknya. Memang betul kata Yahya Ada Waloni. setan. Kristen itu bodoh. Ada setan. Kafir itu bodoh. Ada Manusia setan bodoh. Nggak punya otak. di hidungmu. Suka menghina agama Islam. Bodoh dan tolol. Mereka tidak percaya Anda ada kafir setan di bodoh. lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya Nggak saya tahu bilang otak Anda. teman-teman Tolol. ya, seorang Manusia muslim masa Anda itu sembah? orang yang paling dekat dengan Manusia Anda setan. sembah. Anda bodoh. Anda kafir bodoh. Orang yang Tuhan paling itu nggak dekat dengan disembah, setan bodoh. siapa? Tuhan itu tidak nampak, Pao. Nggak ada Kan Tuhan lari yang mati. kemana-mana, yang dibahas apa, yang dijawab apa. Anda bukan Kristen, Anda bukan agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang Tuhan itu agung, bangkit kembali. Baik. Malah, nggak ada Baik, Tuhan saya mati bangkit tunjukkan sama kembali. kamu ya, Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya bodoh. betis nggak? Tuhanmu punya betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis. Saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik. Kalau nanti Tidak saya ada. tunjukkan, Nggak usah- apakah nggak usah Anda Anda akan melenceng. kesetanan lagi? Baik. Itu Saya tampilkan. Alkitab yang dibuat manusia. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Ini Tuhan. Al-Quran bukan? Sampai kita bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk, lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, bodoh, yang kafir. tidak serupa Memang kafir dengan tetap suatu kafir. apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Duh. Memang kafir. Ini yang ngomong Kafir Quranmu, bodoh. bahwa Tahu? Quranmu Suka punya kau menghina betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir bodoh. Betis Allah akan disingkapkan Tahulah kalian orang kebodohan pada hari kalian. kiamat ketika muncul huru-haranya. Bodoh kalian, Lalu bodoh Allah kau. Ta'ala Tolol. meningkapkan betisnya. Dan manusia tidak ada disuruh betisnya, untuk bodoh. bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir-tapir Menjelekkan agama terus? Islam kau kalian. Kenapa tapir-tapir? Kau kafir. Menghina agama Islam kau, Baik. bodoh. Nggak ada Baik. Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai kacamata dulu. Tuhan tidak nampak. Sebentar. Saya pakai Isa kacamata itu saya. yang kalian
Yang kalian sembah Baik. manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati Baik. bangkit kembali. Anda Nggak mengatakan ada saya Tuhan kafir, mati betul. bangkit kembali. Camkan itu. Tenang, tarik napas. Ada yang Hembuskan. menang kafir. Nggak Tarik cocok Anda napas. juga sama saya kafir. Tarik napas. Karena Anda bodoh. Hembuskan. Setiap yang kafir pasti bodoh. Otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan Kafir ya. bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman Yahya sekalian, Waloni. saya Yahya Waloni bangga pendeta masih menjadi hidup, orang lancar. kafir karena saya Lancar. kafir kepada Yahya nabi-nabian. Yahya Waloni is Kami pendeta. wajib Yahya Waloni kafir, pendeta. wajib kafir kepada Yahya Waloni nabi-nabian dan pendeta. Tuhan-Tuhan. Masuk Islam itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib Itulah pendeta yang bagus. kafir kepada Masuk nabi-nabian Islam. dan kafir kepada Memang ada Tuhan. kafir, bodoh, tolol. Saya berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Lu? Berdebat Dari sama orang tadi saya kafir nggak ada siapnya. menunjukkan Nggak ada kafir, data-data bodoh. bahwa setan Tolol. tidur di lubang hidung. Kabur. Kabur dia lari nih. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edis TV kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya mereka ya. Saya tunjukkan dalilnya, setan tidur di lubang hidung orang Islam, mereka tidak percaya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya, mereka tidak percaya. Lalu mengatakan tapir-tapir. Tapir itu hewan yang dilindungi. Ya. Tapi kita bangga menjadi orang kafir karena kita kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan yang dikarang oleh nabi-nabian itu. Ya, silakan. Memang berat, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya muslim-muslim memiliki pengetahuan ya. Oke, tapi sebelum kita mulai dulu ya, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama kepada sobat-sobatku yang Kristen, sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan di akhir tahun ini dengan cara mampir ke profil, ya, klik foto profil saya ini, nanti kalian akan muncul di mampir ke beranda atau halaman utama saya. Nanti di situ teman-teman bisa berkolekte untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet ya, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupportnya ya. Mudah-mudahan teman-teman keinginan kita itu terlaksana di akhir tahun ini teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa mampir ke profil, yang tidak tahu, nah ini teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Nih ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ini kolekte untuk rumah apologet. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini. Ya teman-teman ya. Supaya kita ada rumah apologet sendiri, supaya kita bisa bikin segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik lagi muslim-muslim ya. Semoga kita dapati muslim yang sedikit agak warasan ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Kita kasih naik ada Aguster Kauno. Oke, Aguster Kauno. Agus. Iya, selamat malam saudara Agus. Agus. Halo Agus.
Oke, saya turunkan ya karena Agus disapa tidak menjawab. Kita kasih naik ada saudara Jeffrey. Oke, Jeffrey. Oh, ini salah ini, malah Yo. Tadi saya kasih naik Jeffrey, ini malah yang naik Yo. Oke, sebentar. Kita kasih naik Jeffrey. Jeffrey mana tadi ya? Jeffrey. Oh, gini Jeffrey. Iya, selamat malam saudara Jeffrey. Oh, terpental lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Tio Banu. Oke, Tio Banu. Pastikan teman-teman kalau Anda bukan muslim, Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Lihat layar Anda, yang Anda pencet itu tombol untuk naik atau apa. Oke, Tio Banu silakan nyalakan kamera. Halo Tio Banu. Oke, ini nampaknya salah pencet ya. Pas teman-teman yang Kristen, saya minta kerjasamanya dengan sangat supaya teman-teman yang Kristen tidak perlu mengajukan permintaan naik. Oke, kalau Anda lihat Anda sedang memencet tombol naik, silahkan dibatalkan supaya ketika Anda nanti naik ke sini Anda tidak jadi bingung sendiri mau ngomong apa, begitu ya. Oke, perhatikan layar yang Anda pencet, apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak. Oke, kita kasih naik ada saudara Ewak. Ya, selamat malam saudara Ewak. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang. Baik, Rian. Halo, Bang. Ya. Bang Ewak, Anda muslim? Lagi istiqi. Bukan, Pak. Anda Katolik. Muslim atau bukan? Kristen. Kenapa Bang mengajukan permintaan naik, Bang? Maaf, Pak. Apakah teman-teman sudah melihat bagaimana apa yang saya utarakan? Kalau Anda Kristen, Anda naik ke sini, Anda nanti nggak tahu mau ngomong apa. Kan? Kasihan Bang yang nonton tuh kasihan. Mereka mau menonton orang Islam di sini punya ilmu atau tidak. Berikan kesempatan kepada mereka, oke? Terima kasih, Pak. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman, bukan saya itu kejam, bukan apa. Saya ini sudah pengalaman, percayalah dengan saya. Ya, jangan mengajari saya bagaimana cara nge-host, bagaimana cara menghandle siaran begini. Jangan mengajari saya. Bukan saya sombong. Kalau nanti Kristen-Kristen naik, iya kalau dia ada yang mau dibahas. Jadinya bingung, Bang. Jadi Anda juga ke sini mau ngapain gitu ya. Yuk, berikan kesempatan kepada yang. Oke, kita kasih naik ada saudara Amir. Ya, selamat malam saudara Amir. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Amir, nyalakan kamera. Waduh, ganti lagi. Gimana ini Syekh? Ganti-ganti terus namanya. Aduh, berat ini saudara. Gimana Kalau sih? tidak diganti-ganti, saya susah naik Bang Edis. Oke, gimana? Apa yang mau Ini Anda Bang, sampaikan? cuman saya mau bertanya saja ya kepada Bang Edis ya. Saya bertanya tentang kalau di ajaran saya ada yang disebut Malhamah Kubro atau yang disebut Perang Armageddon itu ya. Kalau di Alkitab mungkin ya saya kurang tahu ya itu. Bisa nggak Abang menjelaskan tentang itu apa, kejadian apa itu?
Ya, Di dalam jadi versi sebenarnya itu bagian itu dicolong juga dari Bible. Nih ya. Ini saya tampilkan nih. Bentar, nah ini. Oh, bukan ini, sebentar nih. Nih. Kan sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam itu hobi sekali mencuri isinya. Syekh. Termasuk yang Anda utarakan masalah Ya'juj dan Ma'juj itu, betul? Iya, betul. Nah, betul. jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya diambil dari mana? Nih, bentar ya. Saya akan tampilkan ya. Nih. Sebentar. Itu adalah bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah, saya gunakan bahasanya ya, dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Nih. Perhatikan Ya'juj dan Ma'juj. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih. Saya tampilkan di layar. Oke. Nih. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada keterangan. Miskin keterangan. Perhatikan. Di dalam Al-Quran ya, itu Quran ya surat ke-18, 94, 97. Musuh Zulkarnain sejenis dengan Gog dan Magog dari Alkitab. Secara tradisional diidentifikasi dengan suku Turki atau Mongol. Nih, perhatikan ya. Nih. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka berperang melawan Isa. Tapi ini sebenarnya ini nggak ada di Quran, Bang. Ya kan? Mereka ini pasukannya di Bukit Tursina, kemunculan juga ini. Tapi ini sebenarnya ini berita-berita ini nggak ada di Quran. Ya di hadis itu, di hadis. Nah, kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dalam kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul banyak dalam mitologi cerita rakyat di berbagai negara. Di antaranya adalah nih, Britania Raya, Hindia dan... Tapi ini sumbernya, nih. Perhatikan ya, nih. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab nih. Berakar dari kata ujaj yang berarti mengering, kemudian mengeras. Nih. Ini uraiannya ini tapi tidak ada di Quran. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada Gog dan Magog di dalam Bible. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Nih, Gog dan Magog. Gog dan Magog bahasa Ibrani, Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum dari negeri Alkitab nih di dalam Yeskel pasal 38. Nih. Jelas. Juga dibaca juga dalam kitab Wahyu, diulang dalam Perjanjian Baru nih. Gog dan Magog itu merujuk kepada adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Nih. Pada Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubung-hubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Ini sebenarnya sumber-sumbernya dari sini. Begitu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya ya nanti kalau saya bilang nanti. Kalian tahu sendirilah ya. Cuman sayangnya tema kita bukan itu sebenarnya gitu. Soalnya Gitu, gini Bang Syekh. ya.
Gimana sih? Ini cerita yang mungkin dari zaman saya masih kecil tentang benteng Zulkarnain itu ya, Persi di dalam Al-Kahfi itu ya. Dan kalau di situ kan yang bikin di Bible mungkinnya Alexander Agung gitu. Kalau versi Bible Alexander Agung. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya dari tafsir-tafsir kemudian diambil oleh Al-Quran. Mungkin itu dari ajaran Yahudi atau dari ajaran ke sini itu tentang Alexander Agung Gog dan Magog itu hanya ada di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Perjanjian Lama. Yang saya pertanyakan pada saat ini kan itu masih misteri, Bang. Itu yang disebut gerbang itu yang dari timah itu, coran timah dan tembaga itu diceritakan sampai saat ini belum ada orang yang menemukan. Betul nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang Bible itu sering merepresentasikan sesuatu itu dengan lambang. Jadi itu bukan berarti, sebagai contoh ya, misalnya dikatakan bahwa hukum itu biarlah dia menjadi tanda di dahimu dan menjadi lambang di tanganmu. Jadi maksudnya tanda di dahi itu maksudnya bukan ditempel begitu terus dicap kayak Wiro Sableng 212, bukan begitu. Menjadi tanda di dahi itu maksudnya bahwa hukum itu terus-menerus ada di pikiran kita. Terus menjadi lambang di tangan, artinya kita eksekusi dengan perbuatan seperti itu. Nah, berbicara dengan Gog dan Magog itu juga berbicara bagaimana itu berbicara tentang bangsa-bangsa nanti yang akan datang, yang akan muncul seperti itu. Ya, masalahnya kan kalau di ajaran saya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri, Bang, sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Iya, Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri. Sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu bangsa atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan, ya masih misteri. Kalau kita membaca Al-Quran kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini, Syekh, ya. Nih, ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas. Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan, Bang, Al-Quran sama di Bible itu. Sejujurnya saya pernah. Saya sudah membaca keseluruhan isi Al-Quran. Ya, saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Ya kan kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi Betul, sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu, orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral, namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic Dilemma itu muncul belakangan ini ya. Itu adalah sebuah teori di mana Al-Quran itu sebagai buku yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab Injil, tetapi Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya nggak ditemukan. Ya memang sih, ya memang benar begitu adanya memang. Atau Injil yang Quran disuruh merujuk kepadanya tidak membenarkan Al-Quran itu sendiri. Ini yang disebut dengan Islamic Dilemma. Itu sama kayak begini loh Bang, sama kayak pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia bilang begini, katakan kepada dia kalau kamu tidak percaya kepadaku. Ya kan? Ternyata setelah ditanya kepada perempuan yang disuruh kita bertanya kepadanya, perempuan itu tidak membenarkan omongan kita. Gitu.
Jadi serba bingung. Iya. Memang sih ya saya juga kan tidak mungkiri Bang ya, kalau dalam tafsir itu memang banyak sih yang ngambil dari yang lain juga, seperti dalam tafsir Tobari. Mungkin Abang udah baca tafsir Tobari, mungkin Ya, sudahlah pasti. Tafsir Tobari, Jalalain, Ibnu Katsir, itu sudah saya baca semua. Ibnu Ishaq udah Ibn Ishaq itu sirah, dia buku sirah ya, atau Sirah buku Nabawiyah riwayat itu. tentang biografi Muhammad. Ya betul, tarikh Islam, kalau saya sebutnya tarikh Islam itu Sirah Ya. Nabawiyah sekarang ya. Itu kan Dan memang isinya kita harus akui bahwa orang Muslim tidak bisa memahami Al-Quran kalau orang Muslim nggak ngintip kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh Bang, contoh yang paling sederhana nih. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ini temanya kita ini ya nih. Bentar. Menurut Al-Quran, Yusuf itu Nabi Yusuf ya, Yusuf dalam Al-Quran. Itu kan punya adik. Iya. Siapa adiknya namanya? Yang saya tahu yang adik bungsu Benyamin. Dapat dari mana? Dapat dari itu kalau nggak salah dari Bible itu. Yang saya tahu seperti dari Bible. Makanya saya bilang, wahai kaum muslimin, kalau kamu mengatakan Bible palsu, kenapa kamu colong isinya? Kalau dibilang, kapan saya nyolong? Pasti kan muslim bilang begitu. Nyolongnya kapan? Kenapa kalian mengatakan adik Yusuf namanya Binyamin? Dapat dari mana? Ya betul memang. Ya pasti dari nyolong isi Bible. Sebab kan memang sih kalau di Quran nggak ada yang menjelaskan siapa saudara-saudaranya. Ya ambilnya kan dari hadis itu. Pernah ada sebuah podcast yang terjadi antara Richard Lee dengan Richard Lee bertanya kepada Dondi Tan, dibilang, "Kok Dondi, ya, siapa murid-murid Isa itu? Ada berapa jumlahnya?" "Oh, menurut jumlahnya 12. Nama-namanya siapa? Sebutkan satu saja nama." "Oh, harus maling dari Bible seketika itu juga." Makanya saya bilang Bang, tidak mungkin seseorang muslim bisa memahami isi Al-Quran tanpa seorang muslim itu akan menjulingkan matanya terhadap kitab yang dituduhnya palsu. Ngintip, harus ngintip Bang, nyontek macam anak SD. Woi, jawaban lu apa coy? Itu dia, itu kerjaan orang Islam. Ya, sebetulnya Bang yang saya ketahui memang kalau baca sejarah memang tidak ada sih sejarah yang saya tahu gitu kan. Saya carikan istrinya Nabi Ishak itu siapa, istrinya Nabi Musa itu siapa. Nggak ada. Saya nemu nggak ada, tapi nemunya di kitab lain ada. Di Bible, iya. Ya ada. Justru kan tapi umat muslim nanti akan mengklaim, oh itu dalam kitab tafsir kami. Tafsir taunya dari mana? Emang kitab tafsir dapat dari wahyu gitu? Ibnu Katsir bertapa di Gua Hira juga dapat wahyu gitu? Memang gini sih yang menjadi masalah kita itu sekarang itu masalah kejujuran dan kemunafikan. Gini, kalau umat muslim ditanya, dari mana umat muslim tahu nama adik Yusuf itu Binyamin, murid-murid Isa itu Hawarion itu jumlahnya 12, nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat muslim kalau disuguhin Bible dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? Ya, Bang, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini dari kecil saya diajarkan untuk mengimani rukun iman itu kan mengimani 4 kitab. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya
Jabur dari di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya tidak itu tahu. dia jadi masalah. Nah, umat Muslim sekarang, ya kan, kalau ditanya Injil di mana, Injil sudah tidak ada lagi. Nah, terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab. Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah satu aja, iman kepada Quran. Dan yang paling lucu, Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. Iya. Nah, di abad ke-7 kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7, ada ayat yang mengatakan, hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Ya, betul. Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada. Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya. Misalnya anaknya Udin. Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya. Tapi motor Yamaha RX King-nya nggak ada. Ini kan namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran. Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Gitu, Bang. Makanya berat itu. Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan terus belajar saja, Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balig atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi enggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua udah harus mukalaf. Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini sih, faktanya di lapangan umat Muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek buyutnya Islam. Latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu, padahal isinya tidak benar. Iya, makanya kan saya kan waktu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak. Man qala la ilaha illallah dahola jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah dahola jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, plus juga tapi masalahnya sih, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul, saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu menghadirkan amanu wa amilu, yaitu pengamalan. Itu bisa saja begini sih, itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya, jelas, ya kan? Jelas. Misalnya jelas. Seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Dengan apa? Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Bukan malah dipukulin, betul nggak?
Jelas, Bang. Nah, Ya, kita makanya pernyataan Muhammad, dia bilang begini, man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersyahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Ya, betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan. Tapi ya udah begitu mau bagaimana? Iya, tapi kalau begitu kita enak aja kalau begitu. Ya udah, ketika saya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, besok melakukan kebaikan, tenang. Besoknya syahadat lagi. Besoknya kayak gitu lagi salah. Besok gitu, agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam. Bukan indah, Bang. Buruk itu, indah dari mana itu? Karena kan maaf ya, Bang, saya bukannya so tahu, so pinter ini. Seperti ketika ritual sholat gini aja, Pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro dan seterusnya sampai salam kayak gini, itu ada prakteknya, bukan hanya ucapan gitu. Ya, tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat memang sekarang ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul. Saya juga kan pernah lihat di YouTube, Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa, sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah di sini saya menolak, kok kayak gitu, pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti ya nggak ngerti lah. Contohnya seperti gini, robot. Ya seperti saya mengucapkan kalau gini, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan? Iya. Nah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Kayak gitu, dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya, yang penting dia sesuai dengan apa yang disettingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini, maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli, kan itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu Makanya saya bilang, Bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu, tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan,
Itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa-apa itu artinya amin. Saya juga kan jujur aja Bang ya, saya juga bukan sok pinter, saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan, ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacaannya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini Bang, maaf ya, bukan saya sok pinter jadi muslim, ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya, jatuhnya kemana? Fawailul lil musallin. Neraka orang-orang yang sholat seperti mabuk. Ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes, bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadinya dipertanyakan gitu. Jangan terus aja ritual dia. Karena kan dengan gerakan yang kayak gini, dengan bacaan sudah belum masuk kategori penyembahan kalau buat saya itu. Kalau ini untuk kepercayaan saya, tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat, actionnya gimana? Ya, kalau kata Rizal nggak usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bang Rizal. Waalaikumsalam. Dis, ya. Udah lihat nih. Coba, Syekh. Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal, nggak ada, dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Sebetulnya Bang, kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop, itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf, wa'alaik lebih, kalau wa'alaik, wah itu binasalah untuk kamu. Wah, nah, keren. tuh dengerin. Anda diajarin ini sama Syekh. Ini Syekh ini. Dis, tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja, dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu. Ya, nggak ada satu orang Islam pun. Coba, kalau kalian mau tes, ya, coba kalian tanya. Gimana saya nanggapin orang kayak begini saya coba tuh. Mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar kecuali agama kalian, memang agama doktrin ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya ya darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, emang maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini. Dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin sudah kita bahas itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian. Ya. Kemarin udah kita bahas itu. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah? Mana akal dan pikiran kalian ya? Udah bicaranya. Ya silakan. Ngos-ngosan begitu Rizal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rizal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan, ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi, ngos-ngosan begitu? Ada apa?
Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak, ya Iran please, ya please, Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain. Rizal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya, bisa? silakan, kita bahas, silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang, ini gimana nih Rizal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa, silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya, benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah Laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. Sebentar, jangan keulang lagi. Nah, sekarang di Qur'anmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lah ini gimana ini Rizal nih? Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar. Pelan, tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut? Ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan, nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau selesaikan. Enggak, saya tanya sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik, ya. Cerita tentang Musa membela lautan itu. Yang saya tanya itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Ya kau dibawa dulu Rizal. Kau di standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya. Orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan tapi ada gimana yang bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang. Gini Syekh. Bentar, maaf. Coba datanya mana Bang Edis, gimana itu pelajaran Islam dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan Bang maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disusupirlah kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu. Bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ. Sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube. Diskusi karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio. Muslim, Bang? Halo? Oke lah, Syekh.
Artinya yang saya maksudkan begini, Syekh, ya. Ketika orang Muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuma pesan begini, jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu. Kalau bisa dongeng, ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang ketika umat Muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya. Banyak yang sama. Masalahnya begini, Syekh. Banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat Muslim. Yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Kristen. Ya, mungkin saya berarti belum sampai sana kalau saya. Ya tapi ya sejujurnya sih saya kalau masalah kitab saya sendiri seperti Al-Quran itu, kalau secara translate saya mengerti semuanya. Tapi kalau isinya saya jujur aja masih belajar, belum mengerti semuanya gitu. Kalau secara translate bahasa ya saya ngerti gitu. Saya belajar gitu. Kalau isinya ya saya nggak ngerti. Seperti ini tafsir ini. Dari mana saya mendapatkan tafsir ini, cerita ini, taruhlah aja. Ini kan sekarang yang sudah dibuka sama komal-komal yang lain tentang tafsir Yasin 1822. Kata Ibnu Ishaq itu atau kata Tobari di situ diterangkan ada nama Paulus, tapi di situ bukan Paulus, Bulus di situ namanya, kalau nggak salah. Dan yang di situ yang saya tahu seseorang itu yang meninggal di Bunbun itu ternyata dia pendeta. Nah siapa namanya? Tapi saya di Quran itu tidak disebutkan namanya, cuman ada seorang yang di Bunbun. Udah ada seorang yang di Bunbun. Tapi dalam itu disebutkan nama dan tempat dan pekerjaannya disebutkan di situ. Nah saya juga kok ini dapat dari mana gitu cerita ini gitu ya, cerita ini dapat dari mana saya nggak tahu gitu, dalam tafsir itu saya baca juga gitu. Ya seperti itulah makanya saya bilang ya Syekh, artinya umat Muslim itu harus diakui memang memerlukan Bible untuk memahami Al-Quran. Karena kalau tidak demikian, Quran itu akan sangat sukar dipahami oleh orang Muslim itu sendiri, seperti itu. Ya Bang Edi segitu dulu ya, terima kasih. Saya udah diizinkan diskusi ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Saya ucapkan salam toleransi, keberkahan Tuhan menyertai kita semuanya, seluruh alam dunia ini. Amin. Salam, saya izin turun dulu. Baik. Oke, saya turunkan saya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Artinya begini, kalau seorang Muslim itu mau kepalanya dingin, tidak panas, tidak tukang emosi, pasti dia itu akan mengiyakan saya.